Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah oke, kali ini saya akan berbagi tips ya, ataupun memberikan alasan yang kuat ya, kenapa motor 2 tak itu harus selalu memberi oli samping di tangki ya. Nah ini, kalau misalkan kita kurang telaten ya, ini adalah motor RX Special yang kehabisan oli samping ya. Nah, ini ampe merah ya, stang sehernya ampe ngejim. Nih ya, tuh ya. Dan oblak ya. Ini udah pasti harus ganti nih ya. Nah, ini kejadiannya karena kehabisan oli samping. Nah, kenapa saya memberikan tips kali ini tentang alasan kuat harus memberikan oli samping ke tangki? Nah, karena seperti ini. Kalau misalkan nanti teman-teman kurang mengetahui ya, oli samping ini nyampe berapa kilometer kalau misalkan baru ya, baru pegang motor 2 tak dan oli sampingnya penuh tapi perjalanan jauh dan tidak tahu oli sampingnya itu habis sampai mana, karena misalkan speedometernya nggak ada ya, otomatis indikator oli sampingnya tidak ada dan tidak tahu. Tapi kalau misalkan kalian itu ngasih ke tangki ya, kalau misalkan untuk perjalanan jauh ya 2 tutup ya, ataupun 1 tutup, itu tidak akan mengalami kejadian seperti ini walaupun oli samping yang ditabung oli sampingnya habis ya. Jadi oli samping itu di motor 2 tak itu sangat vital ya, karena memang semua mesin ya untuk berputar itu, kecuali di bagian rasio atau kupling, itu yang pelumasannya itu hanya dari oli samping ya. Kalau misalkan kekurangan oli samping ya, otomatis nanti motornya ngejim ya. Ini sampai merah tuh, karena nggak ada oli samping yang masuk ya ke area krek as ya, sampai seperti ini. Nanti kita cek kondisi boringnya ya. Kalau misalkan mudah-mudahan masih bagus nanti boringnya ya, itu udah dilepas. Nah makanya teman-teman itu jangan terlalu percaya dengan oli samping yang di sini ya. Jadi kalau motor 2 tak itu ya mau tidak mau memang amannya itu harus ditambahin dari tangki ya. Karena ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan mesin itu ngejim ya. Pertama, lupa cek oli samping. Kedua ya, tidak tahu dalam poolnya itu mencapai berapa kilometer. Kalau misalkan yang baru pegang 2 tak ya, misalkan penuh nih, terus perjalanan jauh, karena berasa tadi penuh gak mungkin habis gitu ya, tahu-taunya kehabisan, terus di sini juga nggak ditambahin oli samping ya, otomatis seperti ini kejadiannya yang nge-gym. Oke, mungkin yang ketiga itu dari pompa oli ya. Nah itu yang menyebabkan nge-gym. Kalau misalkan ini penuh ya, setelahnya udah boros, terus pompa olinya macet atau tersumbat, ya otomatis seperti ini juga sama kejadiannya ya. Kalau di kalau di motor-motor yang punya linear masih mending ya, bisa di oversize. Coba kalau kejadiannya di Ninja 2 tak, terus itunya linearnya gores sampai parah, otomatis harus jajan gede ya. Ditambah stang sehernya kena, terus linearnya kena, wah otomatis habis gede. Linear aja ya boring di Ninja 2 tak itu nyampe di 2,7 2,5 ya, tergantung lapak yang jual. Mungkin sih kalau motornya punya lapisan linear bisa di oversize ya, kalau misalkan oversize-nya masih kecil ya, masih di bawah 100 misalkan. Masih aman ya. Ya makanya itu sangat penting ya. Jadi ada 3 kemungkinan yang menyebabkan ruang bakar itu mengalami kekurangan pelumasan atau daya lumas ya, atau kekurangan oli samping ya. Oke, saya lanjutkan, ini kondisi boring ya. Nih, ini kondisi boringnya.
masih cukup aman ya, nggak ada goresan yang terlalu dalam. Nih ya, ini oli sampingnya pakai Epalu Pro nih ya. Ini udah melakukan perjalanan sekitar 200 kilometer mungkin, setidaknya lebih atau ya. Ini kondisi ruang bakarnya seperti ini ya. Padahal ini belum di Bandungnya juga dipakai ya. Ini udah perjalanan Banjar Bandung nih, pas pengambilan motor ini ya. Ini kondisi ruang bakarnya seperti ini, masih bersih guys. Tuh ya. Ini juga liniernya masih baik ya, nggak ada goresan. Ini Epalu Pro nih ya, oli sampingnya. Ini karena kehabisan aja ya, yang menyebabkan seperti ini ya. Jadi bukan masalah oli sampingnya. Oli samping kalau menurut saya sih udah oke banget ya. Liniernya aja masih bagus tuh. Terus itu head juga nggak sampai berkerak ya. Dia cuma coklat aja. Ini di lap bensin dikit juga udah kinclong lagi. Tuh ya. Jadi mungkin ini cuma ganti stang ser aja ya. Karena bagian bawahnya tidak terlumasi. Nih ya. Jadi amannya ya. Tetap kasih ke tangki aja gitu ya. Mau satu tutup, mau dua tutup gitu ya. Jadi nanti pelumasannya itu terlumasi dengan baik. Nah, kemarin juga ada yang tanya ke saya, bagaimana kalau misalkan si oli sampingnya atau pompa olinya itu tidak diaktifkan dan hanya memanfaatkan dari penambahan dari tangki ya yang dicampur ke bahan bakar. Jadi begini, kalau misalkan tadinya pompa olinya jalan ya, lebih baik didobel. Jadi dari tangki dikasih, terus dari pompa oli juga gitu ya. Terus bagaimana kalau misalkan dari pompa oli yang dicopot? Nah, kalau sengaja dicopot, saya tidak rekomendasi ya. Karena memang nanti ketika dicopot pompa oli itu belum tentu bagian bawah ya ataupun bagian krek as atau gula-gula itu akan terlumasi dengan baik ya jika hanya mengandalkan dari pencampuran bahan bakar. Karena kan ada lubang-lubang seperti ini ya. Ini di motor lain juga ada. Nah ini. Nah ini adalah jalannya nanti oli samping ya. Buat melumasi stang ser dan gula-gula terus lar krek as gitu ya. Makanya ada bolongan di sini. Nah ini akan berfungsi ketika posisi pompa oli aktif ya. Kalau misalkan nanti pompa olinya dicopot ya ataupun rusak, otomatis daya lumas dari bawah ya, dari sini, dari arah stang seher katakanlah, itu akan menjadi berkurang daya lumasnya ya. Jadi lebih baik aktif ya. Kalau misalkan nanti kecuali kalau terdesak ya, misalkan pompa olinya rusak, terus belum ada uang untuk membeli pompa oli yang baru, nah barulah bisa mungkin ditambah hanya mengandalkan penambahan oli samping dari tangki atau yang dicampur dari bahan bakar. Itu mungkin takarannya bisa sampai 3 ya, 3 tutup untuk Epalu Pro, Idemitsu atau Castrol ya. Kalau misalkan pompa olinya tidak jalan sama sekali, itu udah minimal banget ya untuk 1 liternya dikasih 3 tutup. Karena takutnya nanti bagian krek as itu tidak terlumasi ya. Karena kalau misalkan hanya mengandalkan dari pencampuran bahan bakar, kecenderungannya itu oli samping itu hanya keluar dari sini ya, dari intake ini, dari manipul ya. Dari sini terus lari ke ruang bakar ke sini. Sementara untuk di bagian bawah ini mungkin akan sedikit terlumasinya ya, hanya sisa-sisa dari atas pembakaran ya. Jadi menurut saya masih riskan ya untuk motor sekelas motor harian yang dibawa setiap hari dan jarak jauh apalagi itu ya. Jadi lebih baik pompa oli itu berfungsi ya. Nah oke mungkin cukup ya berbagi tips kali ini dari saya mengenai alasan kuat menambahkan oli samping di motor 2 tak ke tangki. Oke,
Kalau misalkan ada yang ditanyakan, tinggal komen aja. Terus jangan lupa dukungan like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan berita yang lainnya dari saya. Dan kalau misalkan mau curhat masalah motor 2 tak, boleh minta WA juga. Tinggal minta aja di komen ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.